Sangat indah apa yang dikatakan Rasul. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Inilah hidup yang memampukan kita tidak lagi bersikap buruk yang bertentangan dengan firman Tuhan. Hati dan pikiran kita sudah cerah, sehingga tindakan kita pun telah menjadi berkat di mana kita berada. Selamat hari Minggu ke-11 setelah Trinitatis, Bapak, Ibu, saudara, anak-anak kami yang terkasih. Mari kita bersuka cita dengar-dengar akan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Efesus 4 ayat 25-32. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saat siapapun berjumpa dengan Kristus seharusnya membawa dampak positif dalam hidupnya, yang tentunya berproses diperbarui oleh Kristus. Perselisihan dalam komunitas Kristen di dalam persekutuan besar atau juga persekutuan dalam keluarga akan terhindar bila mana semua anggota bersedia dia perbaharui. Jadi bukan malah ingin membenarkan diri dalam sikap buruk serta mempersalahkan teman yang juga dalam perangai buruk, namun tetap bersedia diubah oleh Kristus, menanggalkan pakaian buruk, sehingga semakin serupa dengan Dia yang selalu mempersatukan dengan kasih. Ada kebiasaan yang harus dikeluarkan dari diri kita, antara lain dusta yang akan merusak persekutuan, sehingga berkata benar. Itulah yang tepat. Jangan berbicara soal untung rugi saat berkomunikasi, namun berbicara yang benar, itulah yang terbaik. Tidaklah layak untuk untung sampai melakukan dusta. Janganlah membiarkan kebohongan dalam persekutuan, tetapi perlu menghidupi hal yang benar. Hal yang kedua tentang amarah yang menjadi alat iblis untuk memperhamba kita. Terkadang para pemarah menumbuhkan akar pahit bagi orang yang terkena dampaknya. Jangan sampai malam hari amarah itu masih terus di dalam hati. Dia sudah harus padam. Jangan sampai itu dipakai iblis merusak hidup, sehingga di esok hari hidup sudah benar-benar boleh dijalani tanpa beban yang merusak hati. Yang ketiga, kemalasan. Jangan sampai mencuri karena tidak ada makanan. Justru setiap orang harus bekerja untuk menghidupi diri, sekaligus juga boleh membantu yang membutuhkan. Bila mana ada orang yang sudah berpikir bahwa mencuri tidak masalah sebab sudah menjadi kebiasaan banyak orang, orang Kristen tidaklah demikian, tidak ikut arus dunia. Perkataan kotor dalam diri kita digantikan dengan perkataan baik untuk membangun komunitas, sehingga orang lain bersuka cita oleh perkataan kita. Bila mana kita diam, maka orang meminta kita berbicara sebab mereka merasakan kuasa dalam perkataan kita yang membangun. Jangan mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kita menjelang hari penyelamatan.
Artinya kita akan mengikuti tuntunannya yang berorientasi keselamatan. Jadi jangan pernah tunduk kepada dosa, namun tunduklah kepada firman-Nya. Bila mana kita terjatuh dalam kubangan dosa, segera berbalik kembali kepada Tuhan. Berbagai hal, kepahitan, atau dendam kesumat, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kita. Demikian juga segala kejahatan, lalu digantikan dengan sikap yang akan nyata dalam perangai kita. Ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kita. Bila kita hidup dalam Kristus, maka kita akan terus-menerus diperbarui kepada arah yang lebih baik. Dan kitalah yang akan mempengaruhi banyak orang, bukan malah dipengaruhi oleh sikap buruk dunia ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu saat ini. Kami boleh hidup sebagai manusia baru dalam Kristus. Setelah hati kami, hidup kami diperbarui oleh Kristus. Biarlah hidup yang telah kami lakoni senantiasa adalah sebagai orang yang telah diperbarui. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.